Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video tugas aku. Kali ini aku akan membahas terkait UAS dari strategi operasi dan rantai pasok. Nah, ada beberapa yang harus aku jawab, tapi sebelum itu perkenalkan, nama aku Ma'rifatul Ulia, biasa dipanggil Rifa, dengan NIM 1011910048. Oke, soal yang pertama adalah soal A, di mana kita akan menjawab benar atau salah. Nomor 1, expect marginal contribution of raising order adalah selisih antara expect cost of purchasing extra unit dengan expected benefit of purchasing extra unit. Benar atau salah? Jawaban aku adalah salah. Yang kedua, trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasok. Dua keputusan rantai pasok mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Jawabannya adalah benar. Yang ketiga, bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari hasil produksi, sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan yang berperan dalam pembuatan barang produksi, tetapi wujudnya tidak langsung terlihat pada barang yang dihasilkan. Jawabannya adalah benar. Oke, sekarang kita akan menjawab soal B. Soal B merupakan soal essay yang memiliki jawaban cukup banyak. Soal yang pertama adalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat opsional ketersediaan produk. Terdapat dua faktor. Yang pertama adalah A, biaya penimbunan barang atau cost of overstocking the product, atau biasa disebut sebagai CO. Nah, CO sendiri adalah kerugian perusahaan dari setiap unit yang tak terjual di akhir musim penjualan, di mana biaya penimbunan barang tersebut terjadi karena perusahaan memiliki stok yang melebihi permintaan konsumen. Sedangkan faktor yang kedua yakni biaya kekurangan persediaan atau cost of understocking the product. Nah, CU ini atau cost of understocking ini merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan karena tidak adanya stok atau tidak memiliki barang, di mana persediaan itu perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, sedangkan soal 4 yang B adalah CSL atau Cycle Service Level merupakan bagian dari siklus replenishment yang berakhir dengan terpenuhinya semua permintaan pelanggan, sehingga tingkat opsional ketersediaan produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan pun mendapatkan untung yang sesuai. Nah, soal yang kelima, yang pertama yang A, sebutkan 8 resiko penggunaan pihak ketiga. Resiko penggunaan pihak ketiga tentunya ada banyak. Menurut saya yang pertama adalah pencurian atau sabotase produk menggunakan pihak ketiga. Yang kedua adalah kebocoran data saat kita menggunakan pihak ketiga. Yang ketiga, kerusakan produk. Yang keempat, keterlambatan pengiriman. Yang kelima, kesalahan peramalan permintaan. Yang keenam, pembengkakan biaya. Yang ketujuh, pengadaan barang yang tidak memenuhi. Yang kedelapan adalah kapasitas yang tidak sesuai. Nah, lalu poin B ditanyakan adalah bagaimana cara kita menanggulangi atau meminimalisir dari resiko-resiko tersebut. Yang pertama terkait pencurian dan sabotase. Seperti yang teman-teman tahu, pencurian itu tentunya adalah suatu hal yang terjadi ketika lengahnya atau tidak adanya penjagaan dari suatu produk atau jasa tersebut. Nah, ketika kita menggunakan pihak ketiga, tentunya kita harus mengantisipasi bahwasanya keamanan yang telah kita berikan adalah keamanan yang cukup tingkat tinggi. Mulai dari misal kita ingin mengirim sebuah produk, maka dari itu keamanan yang diberikan adalah pengawalan dari produk tersebut sampai ke tujuan. Atau mungkin ketika kita ingin memberikan produk tersebut, memberikan kode sandi dengan kata kunci yang akhirnya tidak mudah dibobol orang lain. Nah, yang kedua adalah resiko ketika barang tersebut atau vendor tersebut membocorkan data pribadi perusahaan. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan adalah tidak memberikan semua database dari perusahaan atau data-data yang memang bersifat
konfidensial, di mana data tersebut tidak boleh disebarluaskan. Atau bisa jadi kita dapat menandatangani sebuah kontrak dengan isi perjanjian bahwa apabila ada kebocoran data, pihak ketiga harus wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Nah, yang ketiga yakni kerusakan produk. Kerusakan produk rata-rata terjadi pada saat pengiriman, di mana kita bisa mengantisipasi dengan menambahkan pelindung pada produk tersebut, atau mungkin vendor atau pihak ketiga itu kita beri perjanjian apabila produk rusak pada saat pengiriman, maka vendor harus mengganti biaya dari pengiriman tersebut atau kerugian dari barang tersebut. Yang keempat yakni keterlambatan pengiriman. Nah, estimasi keterlambatan teman-teman pastinya kan kita punya jadwal ya atau schedule dari operasional sendiri. Nah, biasanya untuk mengestimasi hal tersebut, kita mengirimkan barang jauh-jauh hari sebelum deadline atau kebutuhan dari sebuah perusahaan. Kalau kita misal mengirim pada waktu dekat, kemudian di perjalanan itu ada kejadian yang tidak kita inginkan, maka bisa dikatakan produk tersebut gagal dikirim dan kerugiannya juga mungkin akan membengkak dengan dua pihak, mulai dari kerugian oleh pihak ketiga, vendor secara transportasi, dan juga kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kelima, yakni kesalahan peramalan. Nah, biasanya ketika kita menggunakan vendor pihak ketiga untuk meramalkan sebuah permintaan, kita harus memiliki plan A, B, C, D, di mana plan-plan tersebut memiliki resiko terbaik maupun terburuk yang nantinya tidak merugikan perusahaan. Jadi apabila kesalahan peramalan tersebut terjadi pada plan A, maka kita dapat menggunakan plan B sebagai opsional lainnya, atau menggunakan plan C maupun plan D. Yang keenam yakni pembengkakan biaya. Nah, rata-rata ketika kita menggunakan vendor itu pasti sering terjadinya pembengkakan biaya atau penyewaan jasa maupun produk pada vendor tersebut. Nah, maka dari itu cara kita mengantisipasi adalah dengan cara transparansi biaya di awal, atau mungkin kita dapat melihat data transaksi apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang dikeluarkan oleh pihak vendor untuk menangani produk maupun jasa yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pengadaan barang. Rata-rata pengadaan barang ini cukup krusial, di mana kadang vendor A ini memberikan barang yang memadai tetapi harga yang cukup tinggi, atau vendor B dengan harga yang cukup rendah tapi barang yang tidak memadai. Nah, dari hal tersebut kita harus memiliki plan dari masing-masing vendor, antara vendor A, B maupun C. Dari ketiga vendor tersebut kita akan menimbang-nimbang mana sekiranya vendor yang memang memiliki minim resiko untuk kerugian perusahaan sendiri. Dan yang ke-8 adalah kapasitas atau kurang memadainya fasilitas yang diberikan oleh vendor. Maka dari itu kita bisa mencari vendor lain, atau kita bisa mensupport fasilitas terhadap vendor tersebut ketika memang kita membutuhkan vendor tersebut tetapi dia hanya memiliki minim kapasitas. Nah, kemudian soal yang keenam. Soal yang keenam adalah apa istilah atau pengertian dari CRM, ISCM, SRM, dan juga TMF. Poin A, CRM atau Customer Relationship merupakan sebuah sistem informasi yang terintegritas yang berfungsi untuk menjadwalkan, merencanakan, menginformasikan, mengontrol aktivitas baik penjualan sebelum atau penjualan sesudah. Nah, contohnya itu apa aja sih? Contohnya kita bisa menggunakan customer service atau mungkin fact and question dalam perusahaan yang memiliki beberapa website. Nah, selain itu, pengertian dari ISCM atau Internal Supply Chain Management merupakan suatu aliran manajemen terkait barang internal dan jasa yang mencangkup proses keseluruhan pengadaan bahan mentah menjadi produk akhir. Nah, contohnya adalah pengadaan bahan baku. Yang ketiga adalah CRM atau Supply Relationship Management, adalah pendekatan yang dilakukan secara komprehensif untuk mengelola interaksi antar organisasi dengan perusahaan pemasok yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya adalah mengelompokkan vendor-vendor berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi. Nah, yang keempat adalah TMF atau Transaction Management Foundation, di mana TMF ini adalah penghubung antara ketiga proses makro tersebut.
Nah, pertanyaan yang 6, poin B adalah apa hubungan antara tiga makroekonomi tersebut dengan TMF? Hubungan rantai pasokan dengan TMF, yang pertama, ISCM memastikan bahan baku pelanggan telah terpenuhi, dan sedangkan CRA memastikan informasi dan dukungan layanan kepada pelanggan dapat diterima dengan baik. Untuk SRM sendiri adalah memastikan bahwa bahan baku pengadaan dapat terpenuhi secara terus-menerus. Dan ketiga makro tersebut tentunya didukung oleh TMF sebagai penunjang proses komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk soal nomor 7 dan juga nomor 8 akan saya jelaskan dengan menggunakan metode perhitungan. Soal yang ketujuh adalah mencari EOQ, di mana Economic Order Quantity dapat diketahui dari 2 dikalikan dengan permintaan tahun berikutnya dikalikan dengan 3 total dari biaya pemesanan dibagi dengan H atau 59.000 adalah biaya untuk per unit dikalikan dengan persentase dari penyimpanan stok. Nah, maka diketahui EOQ adalah 53.361. Sedangkan untuk frekuensi pemesanan sendiri adalah 1400 dibagi dengan 53,361 sama dengan 26,236 kali pemesanan. Soal yang ke-8 adalah safety inventory, poin A, di mana safety inventory dapat diketahui dari 2.500 dikali 2 ditambah 0,6 dikali 2.500 dikali 2, maka total hasilnya adalah 8.000. Sedangkan poin B mencari cycle inventory adalah Q dibagi 2. 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000, maka diketahui cycle inventory adalah 5.000. Poin C merupakan average inventory, di mana AV sama dengan CI plus SI. CI sendiri seperti kita tahu adalah 5.000, sedangkan SI adalah 8.000. Maka dari itu, total dari CI dan SI adalah 13.000. Dan untuk AI sendiri adalah 13.000 dibagi 2.500 sama dengan 5,2 week. Baik, itu tadi merupakan penjelasan atau penjabaran dari UAS mata kuliah Strategi Operasi Rantai Pasok. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.